Selamat pagi, salam rahayu buat penggemar Durgama di seluruh Nusantara. Salam budaya bagi para penggiat budaya. Hari ini Durgama ingin mengulas tentang Kerajaan Majapahit, Kemaharajaan Majapahit yang terkenal dan menjadi kebanggaan kita bersama. Bagaimana awal kemunculannya dan bagaimana akhir dari Majapahit itu sendiri. Kapan Majapahit itu mulai besar dan kapan masa keemasannya. Dan apa kira-kira yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Durgama mengulas tentang Majapahit dari sisi sejarahnya, sejarah berdirinya, sampai dengan sejarah runtuhnya Majapahit. Salam budaya. Berbicara tentang Majapahit, kita pasti akan berbicara tentang kerajaan sebelum Majapahit, yaitu Singosari. Singosari yang berdiri menggantikan kerajaan Kediri, runtuh karena pemberontakan dilakukan oleh Prabu Jayakatwang, salah satu adipati bagian dari Singosari yang melakukan pemberontakan dari dalam. Pemberontakan yang menyebabkan raja terakhir Singosari, yaitu Raja Kertanegara wafat. Menantu beliau yaitu Raden Wijaya harus pura-pura menyerah dan takluk kepada Raja Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian menempati hutan Tarik dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat kedatangan pasukan Mongol, Raden Wijaya berkolaborasi dengan Mongol untuk mengalahkan Prabu Jayakatwang. Setelah berhasil mengalahkan Prabu Jayakatwang, Raden Wijaya balik menyerang bangsa Mongol. Pasukan Mongol diusir dari tanah Jawa dan kembali ke negaranya. Kemenangan pasukan Raden Wijaya menempatkan Raden Wijaya sebagai pemimpin di tanah Jawa. Tanggal 15 bulan Kartika 1215 Saka atau tanggal 12 November 1293 Masehi, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Nararya Sanggrama Wijaya. Raden Wijaya adalah anak dari Dyah Lembutan, cucu dari Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka adalah anak dari Mahesa Wongetleng. Wongetleng adalah anak dari Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Raden Wijaya menempatkan para pembantu-pembantu beliau sesuai dengan keahliannya. Nambi sebagai Mahapati, Lembusora sebagai Patidaha, Ranggalawe sebagai Adipati Tuban, sementara Arya Wiraraja sebagai pesangguhan. Tahun 1309 Raden Wijaya wafat dan digantikan oleh Jayanegara. Prabu Jayanegara memerintah mulai tahun 1309 Masehi sampai dengan 1328 Masehi. Beliau bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Di zaman beliau banyak pemberontakan yang terjadi, dan dua pemberontakan yang paling besar adalah pemberontakan Nambi dan pemberontakan Rakuti. Pemberontakan Nambi dapat ditundukkan dan diselesaikan oleh beliau sehingga Majapahit Barat dan Timur dapat disatukan. Namun pada pemberontakan Rakuti, beliau harus malah melarikan diri, meninggalkan kerajaan. Jayanegara berhasil mengalahkan Rakuti dan kembali memerintah Majapahit. Jayanegara wafat saat diobati oleh tabib Radanca, dan beliau kemudian didarmakan, dicandikan di Seringgapura, di Kepongpongan dengan arcaan Tawulan. Beliau juga sangat terkenal dengan Candi Bajang Ratu.
Kematian beliau secara mendadak membuat pemerintahan Majapahit terguncang dan pemerintahan kemudian diserahkan kepada Ibu Suri yaitu Gayatri. Ibu Suri Gayatri memerintah sampai tahun 1331, kemudian diteruskan kepada anaknya yaitu Tribuana Tunggadewi. Tribuana Wijaya Tunggadewi yang sebelumnya adalah Bri Kauripan menerima tugas yang diberikan oleh Ibunda Gayatri dan menjadi pemimpin Kerajaan Majapahit dengan sebutan Raja Putri. Beliau didampingi oleh suaminya yang sangat cekatan yaitu Raden Cakradara yang dikenal juga dengan sebutan Kertawardhana. Beliau sebelumnya adalah Bri Tumapel. Beliau naik tahta pada tahun 1329 Masehi dan memerintah sampai tahun 1350 Masehi. Zaman pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah zaman kebangkitan, zaman kejayaan dari Majapahit. Majapahit dikenal dan dikagumi juga disegani oleh negara-negara sekitarnya. Majapahit mempunyai seorang Mahapati yang sangat hebat saat itu yaitu Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya. Sumpah yang ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam Panji-Panji Majapahit. Majapahit juga mempunyai angkatan laut yang sangat kuat yang dipimpin oleh Empu Nala. Inilah yang menjadikan Majapahit besar. Di zaman inilah zaman kebangkitan dan kejayaan Majapahit. Wilayah kekuasaan Majapahit begitu luas dan pada tahun 1350 beliau turun tahta dan digantikan oleh anak beliau yaitu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk mulai memerintah pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Sri Rajasa Nagara. Dari istri beliau, sang permaisuri yang dikenal dengan Sri Sudewi atau Paduka Sori, beliau mempunyai seorang anak yaitu Kusuma Wardani. Dan zaman beliau ini adalah zaman keemasan Majapahit. Seluruh wilayah Majapahit sudah membentang dari timur sampai ke barat, dari Aceh sampai ke daerah Papua. Semua di dalam Panji-Panji Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangruah. Namun ada satu kejadian di zaman beliau yaitu perang bubat perang yang tidak disangka-sangka yang menyebabkan calon istri beliau yaitu Dyah Pitaloka harus tewas melakukan bela pati karena seluruh keluarga kerajaan beliau wafat di dalam pertempuran dengan pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Perang bubat yang menjadi noda hitam dalam perjalanan karir Gajah Mada. Pada tahun 1389 Prabu Hayam Wuruk wafat dan dimakamkan di Tanjung, kemudian digantikan oleh menantu beliau Wikramawardhana. Prabu Wikramawardhana adalah suami dari Kusuma Wardani putri mahkota dan beliau memerintah mulai tahun 1389 Masehi sampai 1427 Masehi. Dari Kusuma Wardani beliau mempunyai seorang anak yaitu Rajasa Kusuma yang diangkat sebagai putra mahkota. Namun sayang Rajasa Kusuma meninggal di saat belum sempat naik tahta. Putra mahkota dialihkan kepada Bri Tumapel anak beliau yang berasal dari Selir. Namun sayang juga kembali bahwa beliau juga wafat sebelum naik menjadi raja. Dan putri mahkota akhirnya jatuh kepada Suhita. Di zaman pemerintahan beliau terjadi perang Paregreg atau perang antara Majapahit Barat melawan Timur yang dipimpin oleh Bri Wirabumi, dan peperangan ini dimulai pada tahun 1404 dan berakhir di tahun 1406 dengan kemenangan di pihak Wikramawardhana. Pada tahun 1427 Wikramawardhana wafat, dicandikan di Wisesapura di Bayalangu dan kemudian beliau digantikan oleh anak beliau yaitu Ratu Suhita. Ratu Suhita memerintah mulai tahun 1427 Masehi sampai 1447 Masehi.
Beliau dipanggil dengan sebutan Prabu Sri Suhita atau dalam bahasa Cinanya Sukingta. Beliau didampingi seorang suami yang sangat luar biasa, yaitu Brahyang Parameswara Ratna Pangkaja. Kepemimpinan mereka berdua mengembalikan lagi keutuhan daripada Majapahit. Majapahit kembali mulai disegani. Namun sayang, pada tahun 1437 Brahyang Parameswara Ratna Pangkaja wafat, dan sejak itu Ratu Suhita memerintah sendiri sampai pada tahun 1447, di mana di tahun tersebut Prabu istri Suhita wafat dan beliau kemudian dicandikan di Singhajaya. Karena tidak ada keturunan, maka pemerintahan kemudian diteruskan oleh adik beliau, yaitu Dyah Kertawijaya. Raja Kertawijaya atau Dyah Kertawijaya mulai memerintah pada tahun 1447 Masehi sampai 1451 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana. Beliau juga disebut dengan sebutan Brawijaya I sebagai pengingat bahwa beliau adalah keturunan dari Wijaya. Di dalam peraraton, beliau adalah anak dari Wikramawardhana dari Selir. Sebelumnya beliau adalah Britumapel. Beliau naik tahta pada tahun 1447 dan di zaman pemerintahan beliau banyak terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan gunung meletus. Pada tahun 1451 beliau wafat dan dicandikan di Kertawijayapura, digantikan oleh Rajasa Wardhana. Prabu Rajasa Wardhana memerintah Majapahit sejak tahun 1451 Masehi sampai 1453 Masehi. Beliau juga dikenal dengan sebutan Sang Sinagara Raja. Beliau diasumsikan sebagai putra sulung dari Dyah Kertawijaya yang bernama Dyah Wijaya Kumara. Mempunyai istri yaitu Manggala Wardhani Bri Tanjungpura dan mempunyai 4 orang anak yaitu Bri Kauripan, Bri Mataram, Bri Pamotan dan Bri Kertabumi. Pada tahun 1453 Rajasa Wardhana wafat, dan di sini terjadi sengketa antara adik beliau dengan anak sulung dari Rajasa Wardhana, siapa yang akan memimpin pemerintahan selanjutnya, sehingga terjadi kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Berdasarkan hasil dari rekonsiliasi yang dilakukan oleh Ibu Suri Jayaswari, maka disepakati bahwa Brewengker naik tahta menjadi raja dengan gelar Brahyang Purwawisesa atau Girisa Wardhana. Prabu Girisa Wardhana atau Brawijaya III memerintah pada tahun 1456 Masehi sampai 1466 Masehi. Beliau dikenal juga dengan sebutan Brahyang Purwawisesa. Anak sulung dari Rajasa Wardhana yaitu Dyah Semarawijaya dijadikan menantu sekaligus diangkat sebagai putra mahkota. Di zaman pemerintahan beliau, khususnya di tahun 1462, terjadi bencana alam yaitu gunung api meletus yang menjadi kesulitan buat pemerintahan dan juga rakyatnya. Dan pada tahun 1466 Girisa Wardhana wafat. Beliau kemudian digantikan oleh Bri Pandan Salas. Bri Pandan menggantikan beliau menjadi Raja Majapahit yang ke-10 dengan sebutan Brawijaya IV. Hal ini membuat luka pada anak-anak Sang Sinagara. 4 anak Sang Sinagara kecewa dengan naik tahtanya Dyah Suraprabawa atau paman atau adik dari orang tua mereka sebagai raja, bukan Dyah Semarawijaya yang tadinya diangkat sebagai putra mahkota yang naik sebagai raja.
Bri Pandansalas atau Dyah Suraprabawa Brawijaya IV memerintah mulai tahun 1466 sampai 1474. Istri beliau adalah Bri Singhapura, putrinya dari Bri Paguhan, putra dari Bri Tumapel, anaknya Wikramawardhana. Brawijaya IV Dyah Suraprabawa sempat memerintah selama 2 tahun di ibu kota, kemudian beliau harus mengungsi pindah ke Daha dan mulai memerintah di Daha sampai tahun 1474. Hal ini disebabkan karena keempat anak sang Sinagara menguasai ibu kota, menguasai kota raja. Praraton mencatat bahwa beliau wafat di keraton dan berdasarkan prasasti Tralukyapuri beliau wafat tahun 1474 Masehi. Di tahun 1474, Bri Kertabumi menyatakan diri sebagai raja selanjutnya dengan gelar Brawijaya V. Bri Kertabumi atau Brawijaya V memerintah kerajaan Majapahit mulai tahun 1474 Masehi sampai 1478 Masehi. Pada tahun 1478 Masehi terjadi peperangan. Cuman di sini ada 2 versi. Beliau dikalahkan oleh Jinbun atau Demak Bintoro, dan yang satu lagi adalah dikalahkan oleh Rana Wijaya, anaknya dari Bri Pandansalas. Kekalahan Prabu Kertabumi sering disebut dengan istilah Sirno Ilang Kertaning Bumi. Berdasarkan prasasti Ciyu, dinyatakan bahwa raja selanjutnya setelah Kertabumi adalah Rana Wijaya dengan gelar Girindra Wardana Dyah Rana Wijaya. Dalam prasasti Ciyu dinyatakan bahwa Rana Wijaya berhasil mengalahkan Kertabumi dan mulai memerintah sebagai raja. Ibu kota kerajaan dipindahkan ke Daha. Rana Wijaya mulai memerintah di tahun 1478 Masehi sampai dengan 1498 Masehi. Rana Wijaya atau Girindra Wardana Dyah Rana Wijaya adalah anak dari Bri Pandansalas yang dulu dikalahkan oleh Kertabumi dan harus mengungsi ke Daha. Sejak Bri Pandansalas wafat di tahun 1474 digantikan oleh anak beliau Rana Wijaya, dan di tahun 1470 Rana Wijaya menyerang Kertabumi dan memenang. Tercatat bahwa Rana Wijaya memimpin kerajaan Majapahit sampai tahun 1498 saat dia digulingkan oleh Patih Udara. Pemerintahan di zaman Patih Udara tidak banyak diketahui, cuman ada salah satu catatan dari Tommy Pires, salah satu penulis dari bangsa Portugis di dalam Suma Oriental, bahwa pada tahun 1513 dia mencatat Raja Batara Wijaya yang memerintah di Dayu hanya bersifat simbol karena yang berkuasa penuh adalah Patih Ambura. Di sini diasumsikan bahwa Batara Wijaya adalah Rana Wijaya, sementara Patih Ambura adalah Patih Udara. Tahun 1517, Demak Bintoro sedang mengalami pergantian kepemimpinan. Patih Udara melihat ini adalah kesempatan untuk lepas dari bayang-bayang Demak Bintoro, dan dia melakukan kerjasama dengan pihak Portugis. Hal ini membuat Demak Bintoro sangat kecewa, dan saat itu Dipati Unus menyerang Majapahit yang ada di Daha. Sejak kekalahan ini, Majapahit benar-benar berada di bawah bayang-bayang dari Demak Bintoro.
Namun ada catatan bahwa di tahun 1524 terjadi kembali peperangan antara Majapahit melawan Demak Bintoro. Saat itu Majapahit dipimpin oleh Raden Kusen, sementara Demak Bintoro dipimpin oleh Sunan Ngundung. Saat itu peperangan dimenangkan oleh Majapahit. Namun pada tahun 1527 Demak menyerang Majapahit habis-habisan. Majapahit luluh lantak, Majapahit hancur lebur, dan Majapahit musnah, hilang tanpa sisa. Majapahit yang besar tidak ada lagi. Nusantara terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan kesultanan. Rahayu.